Halo semuanya, perkenalkan saya Juson John Barita, saya peserta Laksar CPNS tahun 2020. Saya berasal dari Kabupaten Samosir. Saya bekerja di SD Negeri 21 Simanindo, Kabupaten Samosir. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa hal yang saya ketahui tentang Wall of Government. Sebelumnya, mata diklat Wall of Government ini telah dibimbing atau diajarkan oleh Bapak Dr. Hieronymus Godang SPD MSI, dan atas arahan beliau untuk membuat sebuah video tentang Wall of Government dari apa yang telah kami pelajari. Baiklah, tanpa berpanjang lebar saya akan mencoba memaparkannya. Wall of Government atau WOG ialah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif antar sektor guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, apa sih dasar yang mendukung atau kebijakan yang mendukung WOG ini menjadi pelayanan publik? Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Lalu yang keenam, Permenpan Nomor 63 tahun 2003 tentang prinsip pelayanan publik. Dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu apa sih yang menjadi fokus dari WOG? Yang menjadi fokus dari WOG yaitu yang pertama, policy development atau pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespon satu isu tertentu. Yang kedua, program manajemen, yaitu pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi. Yang ketiga itu service delivery atau pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Lalu, mengapa harus WOG? Karena adanya fragmentasi, kewenangan terpusat di sektor, kurangnya kerjasama dan koordinasi yang menyebabkan efektivitas dan efisiensi. Lalu adanya devolusi struktural, desentralisasi, penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah yang berlebihan. Lalu ada persepsi mengenai dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya. Misalnya itu isu terorisme, radikalisme, dan perubahan iklim dan lain-lain. Lalu apa manfaat dari WOG? Manfaat dari WOG ini yang pertama, meningkatkan efisiensi, meningkatkan sharing informasi, meningkatkan lingkungan kerja, meningkatkan daya saing, meningkatkan akuntabilitas dan koherensi kebijakan. Lalu mengurangi biaya, mengurangi pemborosan, mengurangi duplikasi pekerjaan, mengurangi inkonsistensi kebijakan, lalu waktu penyelesaian layanan tertentu. Jadi bisa dibilang dengan adanya WOG ini dia lebih efektif, efisien, lalu adanya akuntabilitas, lingkungan kerjanya juga semakin berdaya saing, dan yang terutama dia tidak berbiaya atau mengurangi biaya setidaknya, dan waktunya tentunya lebih cepat. Jadi ada beberapa bentuk dari WOG ini. Yang pertama itu ada ISD atau Integrating Service Delivery, yaitu proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Lalu ada yang kedua, koordinasi dan kolaborasi, di mana pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada Integrating and Rebalancing Governments, yaitu kontrol politik dan otonomi administrasi. Misal ini seperti di Inggris. Lalu ada culture check, yaitu konsep-konsep social glue dan budaya organisasi. Lalu bagaimana caranya agar WOG ini terlaksana? Biasanya ada beberapa kategori yang dibuat, yaitu kategori koordinasi, integrasi, dan kedekatan dan pelibatan. Lalu yang menjadi tantangan dalam penerapan WOG ini adalah kapasitas SDM dan institusi, yang kedua itu nilai dan budaya organisasi, yang ketiga kepemimpinan. Lalu untuk menguatkan koordinasi antar lembaga, harus membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas dan koalisi-koalisi sosial. Jadi
Dalam praktik WOG ini dalam pelayanan publik ada beberapa fungsinya, ada 4 pelayanan menurut fungsi dan ada 5 pola menurut 5 pelayanan dalam menurut polanya. Menurut fungsi, pelayanan administrasi, pelayanan jasa, pelayanan barang, lalu pelayanan regulatif. Sedangkan menurut pola ada pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pelayanan elektronik. Dan best practice dari penerapan WOG ini ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, budaya dan filosofi. Yang kedua, cara kerja yang baru, adanya akuntabilitas dan insentif, lalu cara baru pengembangan kebijakan dan mendesain program dan pelayanan. Jadi best practice WOG dalam lingkup penyelenggara negara, penyelenggara pemerintah. Lalu bagaimana misalnya implementasi WOG ini misalnya di sekolah ya. Jadi WOG kalau kita buat satu kesimpulan, WOG kita ibaratkan saja kerjasama, berarti bisa jadi kerjasama itu dijalin. Misal di Samosir itu ada yang namanya Simonis, System Management One Day No Rice, di mana satu hari itu tidak makan nasi. Di sekolah itu bisa menghubungi pihak Dinas Ketahanan Pangan untuk menjelaskan bagaimana cara mengolah misalnya ubi jadi makanan pokok untuk satu hari itu diolah ke berbagai macam jenis makanan, misalnya jadi getuk atau menjadi mie tapi dengan bahan dasar ubi. Dengan demikian akan terbentuk yang namanya kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan dengan sekolah terkait. Itu mungkin implementasi di sekolah. Lalu praktik WOG yang pernah diterapkan atau dipraktekkan yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, lalu membentuk lembaga koordinasi khusus, lalu membentuk gugus tugas atau membentuk koalisi sosial juga. Lalu apa sih dampak buruk apabila WOG ini tidak diterapkan dengan baik? Bisa kita lihat misalnya di mana ya, banyak daerah yang di satu tempat pembangunan itu sangat wow, tapi di tempat lain itu misalnya masih terkendala karena bisa jadi karena jalan atau tidak adanya regulasi-regulasi yang baik. Baiklah, demikianlah hasil pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan saya sadar betul bahwa pemaparan ini masih jauh dari kata sempurna. Seperti kata pepatah, tak ada garing tak retak. Begitu juga dalam pemaparan ini mungkin ada salah-salah kata, ada salah-salah ucap. Saya mohon saran dan masukannya untuk perbaikan ke depan untuk saya juga dan untuk channel ini juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel ini. Lalu salam sehat dari kami dari Kabupaten Samosir, Horas.